Baik, kalau tidak ada maka tanggung ya waktunya ya. Biar kita tanyakan ke panitia saja. Panitia, panitianya siapa ya? Kita kira-kira salatnya jam berapa, Pak? Pukul 12.45. Berarti kita punya waktu sekitar 15 menit lagi. Sip. Baik. Siap kita masuk nih faswatul huruf. Kita sama-sama ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari huruf alif dulu. Alif ya, huruf alif. Kenapa saya katakan huruf alif? Karena supaya orang gak ketuker. Kayaknya tajam sekali ini. Kita akan mulai dari alif sini dulu. Saya memetakan huruf ini dalam sebuah buku. Bukunya Faswatul Lisan namanya. Mungkin ada yang memegang buku tersebut, kitab tersebut. Semoga itu bisa bermanfaat. Itu adalah kitab yang istilahnya yang dituliskan berdasarkan hasil istilahnya seperti mungkin riset kecil-kecilan lah. Lisan orang itu umumnya kena di sini, di situ dan seterusnya. Ada yang pegang kitab Faswatul Lisan enggak? Nah itu dia, seperti itu. Oke. Nah itu ada juga. Kita akan mulai dari alif dulu ya. Alif itu terbagi menjadi dua, alif hamzah qoto dan alif hamzah wasol. Tapi kita nggak berbicara di teori. Yang penting itu adalah itu ucapannya a, i atau u. Oke. Ikuti saya. Format pertama kita akan coba ganti PowerPoint dulu. Ini di sini buku tentang huruf peta singkatnya, makhrajnya, sifatnya, dan yang perlu kita ketahui adalah alif itu terbagi menjadi dua. Alif yang pertama adalah hamzatul qat'i. Materi dasar aja dulu. Hamzah qat'i itu apa? Hamzah qat'i itu kalau ada kepala ainnya. Ini nih kepala ainnya nih. Kalau saya nulis ini ada ain. Oke, ada huruf ain ya. Saya buang ekornya. Maka tinggal sisanya sip. Kepala hamzah qat'i. Dipindahkan, masukkanlah ke sini ke alif. Akhirnya itu untuk menandakan itu adalah hamzah qat'i. Ada satu lagi hamzah wasol. Hamzah wasol itu dia gini aja dia udah. Ketika misalkan dia disandingkan dengan lam, alif lam misalkan, maka dia dikasih kepala sod. Ini sod. Kenapa mesti sod? Karena sod itu singkatan dari waslun. Diambil sodnya aja. Sodnya terlalu gede kalau dimasukin ke alif, akhirnya dibuang ekornya, diambil kepalanya doang. Jadilah dia hamzah wasol. Apa maksudnya hamzah wasol? Hamzah wasol itu dia berubah ketika diwasol. Irji'. Kalau dikasih sebelumnya fa, apakah masih fa irji' atau gimana? Fa irji' atau farji'. Sip. Wa, apakah warji' atau wa irji'? Sip. Kalau a'udzu, sebelumnya dikasih wa, jadinya wa a'udzu atau wa'udzu. Tetap ya, wa a, tetap a. Sebelumnya bi'a'u atau bi'u. Dan seterusnya. Itu namanya ketika dia nggak berubah, kotok dia, pasti dia nggak berubah. Kita praktekin sekarang. Di dalam Al-Quran hamzah kotok sama hamzah wasol bisa saja dia ketemu. Nah, atau hamzah kotok sama hamzah kotok.
Ikuti format yang pertama adalah mana tadi? Ini dia. Ini dulu. Ini untuk mengcover bacaan-bacaan yang ada hamzah qata di akhir sukun. Contoh, awamai yunasya'u fil hilyah. Ketika berhenti yunasya'. Nah, kita akan praktekkan a, i, u. Silakan. Makhrajnya di mana? Singkat cerita, sebelum kita dengan dalil, dia di tenggorokan bagian pangkal. Di sini ada di bagian atasnya. Tsumma li halqi hamzun ha'u. Untuk makhraj huruf yang sumbernya dari tenggorokan pangkal itu ada hamzah dan ha. Ini dia dalilnya nih. Kalau huruf mad, wadduha, duha, hati-hati dari membaca wadduha dor. Jangan sampai kena pentok hamzah. Wadduha wallaili idza saja dor. Idza saja inilah sekarang yang akan kita latih. Satu, dua, tiga. Awas, nggak ada hamzah. Lil hawa itantahi, dia berhentinya seperti berhenti hawa, seperti orang yang habis hawanya, habis nafas atau habis suara. Coba antum ucap, buang dulu nafas semuanya, buang sebuang-buangnya. 1, 2, 3. Enggak, buang. Bilang a. Terus. Sip? Ngerti maksudnya? Ketika orang kehabisan suara itu, apakah dia nabrak a atau a? Intinya nggak nabrak hamzah. Kalau ibarat naik motor, kecepatan 90 misalkan 80, mau kita hentikan motor itu 70, langsung lem depan dan belakang, buk, dup. Atau 70, 20, 5, 3, 2, 1, 0. Yang itu. Atau yang 10, 9, 8, dep, lem depan belakang. Asli jatuh. Jadi yang mana? Nah, itulah dia. Lembut dia. Hentikannya wasyamsi waduhaha. Jangan ucapkan ha. Apalagi ha panjang benar. Harokatnya berapa? 2 harokat saja. Kadarnya 2 ketukan. Wasyamsi waduha. Kan ada ha kan di sana kan? Nah, itu jadikan patokan bisa. Waduhaha. Sip. Atau kalau misalkan gak kebayang, waduhaha. Waduhaha. Dah. A'udzu billahi, patokannya 2 huruf, 2 harokat. Oke. Yuk, sekarang lihat sini, kita praktekkan yang kedua. Mana kok hilang lagi gambarnya? Ini aja lah kalau gitu. Yang ini ya, format yang kedua. 1, 2, 3. Masih terlalu dalam, terlalu pakem ngeremnya. Ibarat kata dari kecepatan 80 itu langsung ke 20 gitu. 80, 70, 60 dan gitu. Coba lagi, 1, 2, 3. Turun. Turun atuh. Turun. Maksudnya tidak udah turun dia masih ngegas aja. Turunin. Kenapa? Karena nanti kita pengen melatih ginilah. 1 2 turun, 3 turun, 4 mati. Setuju? Yo, 1. Dah. Sip. Sekarang 1 2 turun, 3 mati. Yo.
Mati. Jangan dulu mati. Nah, itu mah mau satu. Jangan dulu mati. Lihat aba-aba sini. Tahan dulu di kecepatan yang sama. Di apa? Dikunci dulu kecepatannya. Yo, A. Mantap, Masya Allah, keren. Sip. Sekarang ganti. 1, 2, 3, 4 bunyi dikunci. A 5 matikan. Siap? Contoh. A. Gak boleh nabrak hamzah. Oke. 1, 2, 3. Mantap. Sekarang 1, 2, 3 kunci, 4 mati. Nah, telat. Ekornya terlalu panjang antum. Oke. 1, 2 kunci, 3 mati. 1, 2, 3. Jadi kan itu masih terlalu panjang itu ekornya. A. Oke. Sekarang 1, 2 mati. Yo, 1, 2, 3. Telat. 1, 2, 3. Keren. Masya Allah. Sip. Dapat ya. Kita jamaah dulu. Mungkin kapan-kapan ada waktu bisa coba satu persatu. Walaupun mungkin ya enggak semuanya. Oke, itu hanya contoh saja. Sekarang kita hilang lagi. Sini, Syang. A. 1, 2, 3. Patokannya adalah A. Yo. Sip, itu patokan 2 harokat ya. Bismillahi. Dan jangan Bismillahirrahman. Panjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau agak panjang di bismillahnya, berarti di B-nya juga pendek, panjang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Matnya di sana ambil 4 harokat saja. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Oke. Kita coba. A 1, 2, 3. Kasroh. Doma. Sip. Sekarang hilang. Ucapkan. Oh, ini mati di sini. Ucapkan kategori di dalam Al-Qur'an ada juga mad muttasil. Mayyasha itu ya. Nah, inilah kita untuk mengcover bunyi itu. Ambil 4 harokat. A langsung tabrakin hamzah. A. Oke. 1, 2, 3. Bunyi itu hati-hati. A itu nanti ada di sini nih. Tashil. Enggak. Jadi antum ketika mau matikan motor, matikan mobil, matikan pesawat, bung, jekir. Atau dor langsung menabrak, kan enggak juga dua-duanya, tapi berhenti. Nah, sekarang mah kategorinya adalah udah ketika antum kecepatan di 5 misalkan, mati juga di 5. Kerasa ada di tenggorokan pangkal itu, kena tahqiq namanya. Tahqiq hamzah. Oke? Dan jangan jatuh ketiban tangga dia. Jangan. Matikan aja dia, masukin hamzah. 1, 2, 3. A. Tah eta. Kasroh. 1, 2, 3. Mantap. Doma. Sip. Itu dia untuk melatih mad muttasil. Antum mau digoyangin? Boleh. Yasha. Asal di situ. Asal jangan yasha. Enggak. Tashil, khawatirnya tashil. Kenapa? Karena ada suara angin yang keluar berlebih dari kadar normal. Kalau ibarat kayak selang itu kecepatan keluarnya segini, pas beberapa saat keluar segitu dia. Itulah tashil. Nantilah setelah ini. Nah, sekarang terakhir.
Tahqiq 12 hamzah. A U yo. A I A A I A U U I I. Tar. Orang Arab itu mereka ketika mengucapkan dua hamzah saja macam-macam. A misalkan ada bacaan A, 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 AU, ada bacaan AU, ada bacaan AU, ada bacaan AU, ada bacaan AU, tashil dan ada madnya. Oke. Nah sekarang kita akan mentahkikan itu semua. Ana pernah ditanya namamu siapa? Karena saya orang Sunda, saya jawab AA. Dia orang Arab itu kesusahan. Maksudnya teman saya itu, siapa namamu? AA. Hah? AA? Enggak, bukan tashil, tapi tahkik. AA. A. AA. Kamu katanya, susah bener namamu katanya. Maksudnya kamu itu apaan sih? Susah bener namamu. Ya gitulah dia. Itu namanya tahkik hamzah. A. Coba. Sip. A U A I A A. I A U U I I. Setiap pengucapan hamzahnya itu dari tenggorokan pangkal terasa. Karena bedanya sama mad, mad itu makrotnya muqaddar, enggak ada nyentuh ke tenggorokan pangkal. Antum bilang semuanya ba, 1 2 3. Panjangin. Jangan di hamzah. Ba sama alif aja. 1 2 3. Ekornya kepanjangan antum. Ba. Udah segitu aja. Nah, itu siapa barusan yang antum ucapkan? Huruf apa? Huruf apa? Ba dan alif. Berakhirnya di mana? Di ba apa di alif? Di alif. Makanya antum di sana lihatlah, ketika dikatakan praktekkan huruf ba, maka jangan antum bilang ba, karena saat itu antum bukan ngucapin ba, tapi ngucapin alif. Lagi pula kenapa mesti ba? Kenapa enggak bi aja? Kenapa enggak bu? Ucapin ba, i, bi kan ba juga kan? Ba itu nama, sedangkan fathah bisa fathah ba, bisa kasroh bi, bisa bu, doma. Maka ucapkanlah huruf itu adalah dengan siapa dia, apa namanya, huruf mana, bunyi apa yang pasti ada di setiap huruf. Sukun. Ucapkan sin. 1 2 3. Kan masih hangat. Apakah semua sin pasti sin? Sin itu kan nama huruf yang ada giginya 3, itu namanya sin. Apakah diucap itu juga? Enggak. Siapa kira-kira bunyi dari huruf sin yang pasti ada di semua sin? Mau fathah, doma, kasroh, sukun? Siapa? Bunyi apa? Bunyi s, bunyi itu, alias bunyi sukun. Maksudnya nanti dalam manhaj FL ini, faswatul lisan disingkat FL, manhaj FL ini itu semuanya ucapkan ketika diminta ucapkan sin, maksudnya s, dan bukan sin atau sa. Karena ketika antum sin, antum ngucapin 3 huruf, sin, ya, nun, bukan itu yang dimaksud. Ketika antum bilang sa, antum ngucapin 2 huruf, sin dan alif, bukan itu yang dimaksud. Oke? Nah, ini manhaj kita atau metode kita. Coba lagi, habis lagi. A U A I A I A U U I I. Yuk. Serius ini? 12 hamzah sekaligus. 1 2 3. Cik, coba Zaki baca Jak. Tadi baca gimana? Zaki baca. Nah, 12 hamzah ya. A U A I A A. A U A I A A I A U U I I. Yo. A A A I A A I A U U I I. A U. Yo. A A A I A A I A U U I I. Antum ngubah harokat aja. A U, tapi mungkin nggak kelihatan ya. Sip. Ini ada satu lagi nih, satu pembahasan. Ketika ngucapin fathah, ini memang di hamzah ini karena dia akan bermakna juga pengenalan setiap huruf yang lainnya, maka di sini ada pengenalan agak sedikit panjang sebelum masuk ke huruf berikutnya. Ketika ngucapin fathah 1 A, 2
A, 3, A, 4, A. Yang mana? 1, 2, 3, 4. 1, A, 2, A, 3, A, 4, A. Ntar kita absen. 1 cung yang 1. Oke. 2 cung yang 2. Sebelah sini nggak ada. Sebelah sini ada beberapa. Oke. 3. Oh, banyak juga yang milih 3 ya. Sip. 4. Oh, banyak juga ya. Jadi sebenarnya yang mana? Nah, ini nih, hal-hal seperti ini nggak bisa lagi buku mengantarkan. Karena kalau kata buku mah hanya berbicara dia fathah itu harus dibuka. Saat inilah talaki masuk sebagai penengah alias musyafahah. Jadi sebenarnya A, yang mana? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, segitu dulu lah, biar agak penasaran dikit. Biar kita istirahat dulu. Kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin.